Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Kalau luar biasa, tangannya berbeda, luar biasa. Tapi bagaimana Rin? Harus, iya, jadi diulangi. Selamat pagi. Pagi luar Biasa. Oke, bagaimana kabar hari ini? baik. Vito baik? Iya, Murni? Marni? Iya, ada Murni, ada Marni, semuanya baik. Oke, jadi karena semuanya baik, sebelum mulai seperti biasa, seperti pertemuan sebelumnya, kita tepuk apa dulu? Tepuk semangat. Wanita Jansen maju. Raja yang tepuk semangat. Oke, jadi semuanya berdiri di luar dan berikan, tunjukkan semangat yang terbaik. Oke, kita mulai. Jansen yang baru, tepuk semangat. Oke, luar biasa. Oke, karena semua semangat, semua sehat, jadi kita mensyukuri rahmat Tuhan atas kesehatan dan semangat yang kita miliki. Jadi pelajaran hari ini kita mulai dengan doa pembuka. Pak Mitari yang memimpin kita dalam doa, silakan di bagian sini. Iman saya bawakan doa ini menurut agama Katolik. Teman-teman, marilah kita semangat untuk berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, terima kasih atas perlindungan para malam tadi, sehingga para malam tadi kami dapat istirahat dengan nyenyak. Dan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul lagi di sini guna untuk melakukan tugas kami sebagai pelajar maupun pengajar. Ya Tuhan, inilah kami pada pelajaran hari ini. Semoga pelajaran ini berguna bagi masa depan kami. Namamu kami puji hari ini, Yesus dan sepanjang segala masa. Oke, terima kasih Ray. Jadi kita tetap berdiri karena tadi kan kita berdoa sebagai rasa syukur dan cinta kita kepada Tuhan. Selanjutnya kita menyanyikan Indonesia Raya sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air. Semuanya siap gerak. Ingat menyanyikan lagu kebangsaan dengan sikap tubuh yang sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari kandung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang berjaya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan dulu. Oke, terima kasih sudah bernyanyikan lagu kebangsaan kita dengan penuh semangat. Itu sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air. Oke, selanjutnya kita perhatikan slide yang ada di depan. Oke, sebelum membahas gambar yang ada di slide,
terlebih dahulu kita flashback kembali pelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Yang bisa jawab acungkan tangan. Oke, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Zat aditif. Oke, zat aditif. Ada yang masih ingat jenis-jenisnya? Saya sebut satu. Pewarna. Selain pewarna apa lagi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Bisa Jensen? Apa Jensen? Pemanis. Oke, pemanis. Dia hanya lihat pemanis. Padahal kelompok pemanis itu bukan kelompoknya Jansen. Kemarin kelompoknya Jansen kemarin apa? Selain pewarna, pemanis, apa lagi? Apa Nasir? Pengawet. Oke, selain pengawet, apa lagi? Pepin bisa? Apa Pepin? Penyedap. Pintar, penyedap. Oke, itu yang paling sering ditambahkan. Ada juga pemberi aroma, pengental dan pengemulsi. Oke, dari kemarin kita identifikasi makanan dan minuman, zat aditifnya apa-apa saja. Dari kegunaan zat aditif kemarin itu untuk menambah rasa manis, menyedapkan makanan, memberikan tampilan warna yang menarik supaya lebih semangat untuk dikonsumsi. Nah, pembelajaran kita hari ini meneruskan pembelajaran yang kemarin. Jadi kalau kemarin kita membahas zat aditif, hari ini kita membahas topik selanjutnya yang berhubungan dengan gambar yang ditampilkan di slide. Coba lihat gambarnya. Siapa yang bisa jawab gambar di slide itu gambar apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa? Marlin, gambar apa? Kopi. Oke, kopi. Jadi daerah kita juga di sini banyak menghasilkan kopi dan pasti banyak yang suka minum kopi. Siapa yang suka minum kopi? Semua suka. Oke, semua suka. Kalau namanya kopi pasti suka. Kenapa orang minum kopi? Alasannya kira-kira apa? Kenapa? Supaya apa kira-kira orang minum kopi? Supaya apa kira-kira? Supaya apa, Rin? Gak ngantuk. Oke. Seperti biasa kalau begadang misalnya mengerjakan tugas, mungkin ada yang tidak tahan untuk tidur, jadi caranya dia minum kopi supaya tidak mengantuk. Nah, kopi ini bisa menimbulkan ketagihan. Ya tidak, jadi kalau sudah terbiasa minum kopi, biasanya orang itu akan merasa pusing justru kalau tidak minum. Jadi harus selalu mencari kopi karena kopi ini ternyata bikin kecanduan dan ketagihan. Nah, hari ini materi kita berhubungan dengan hal-hal yang bikin kecanduan, bikin ketagihan. Jadi kecanduan adalah hal-hal yang harus selalu kita lakukan berulang-ulang. Jadi kalau kita tidak melakukannya, kita akan merasa seperti harus terpenuhi kebutuhan ini. Jadi contohnya minum kopi, dan kopi ini bikin kecanduan. Jadi di pelajaran ini kita akan cari tahu hal-hal apa lagi yang kalau kita konsumsi menyebabkan kecanduan. Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar tetap topik utamanya apa? Zat aditif dan zat adiktif. Tetapi kemarin sudah membahas zat aditif, maka hari ini kita membahas zat aditif. Iya, pertemuan hari ini Selasa 1 November 2022 tentang pertemuan duanya zat aditif. Oke, pertemuan kita hari ini terdapat 5 tujuan pembelajaran. Kita bacakan secara bersama-sama. Tujuan pertama, melalui diskusi yang dipandu NKPD dan kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan definisi zat adiktif dengan tepat. 2. Melalui diskusi yang dipandu NKPD dan kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis zat adiktif dengan benar. 3. Melalui diskusi yang dipandu NKPD dan kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja zat adiktif dalam tubuh dengan tepat. 4. Melalui diskusi yang dipandu NKPD dan kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dengan tepat. 5. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan NKPD zat adiktif dengan benar. Oke.
dari tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah pertemuan hari ini, dan manfaatnya setelah pembelajaran ini kita jadi tahu apa-apa zat adiktif. Nah, zat adiktif kan kalau dikonsumsi sembarangan tentu akan membahayakan kesehatan. Nah, di sini kita akan cari tahu apa yang membahayakan kesehatan. Nah, pertemuan hari ini juga seperti biasa selalu ada penilaian. Ada berapa penilaian, Irfan? Oke, yang pertama penilaian sikap. Oke, dalam penilaian sikap ini ada 3 poin yang akan dinilai. Pertama, sikap apa? Oke, 2, 3, oke, penilaian kedua, penilaian pengetahuan berupa tes tertulis pilihan gambar. Yang ketiga, penilaian keterampilan berupa penilaian kinerja saat diskusi dan presentasi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, semua mengerti ya? Sebelum kegiatan inti, karena kita akan melakukan diskusi, jadi sebentar ada pembagian kelompok, jadi kita akan melakukan absensi dulu, ya seperti biasa. Jadi kalau absensi maka duduknya harus bagaimana? Oke, jadi duduk siap kan? Oke, kita absensi dulu. Agnesia Murni, Alexandra Nama, Alexandri Wangka, Apriliano Syukur, Afelia Mulia, Digna Nastria, Efrosia Efrati, Florianus Jigaru, Gregorius Jansen, Hieronymus Guntur, Lucia Putri, Maria Hela, Maria Gabu, Maria Michel, Maria Dawas, Maria Jaman, Natalia Nasuk, Telahu, Silvanus Novaso, Yasinta Jaimur. Oke, semua hadir berarti kelompoknya juga sebentar, tidak akan kekurangan anggota karena kita akan melakukan diskusi pada kegiatan inti hari ini. Oke, kita kembali mengamati gambar. Jadi gambarnya ada 2 di sini, ada gambar kiri, ada gambar kanan. Coba dilihat, masih meneruskan gambar yang tadi. Jadi gambarnya gambar apa tadi? Kopi. Nah, lebih lengkap lagi, di samping kopi ada orang yang sedang, iya, siapakah ini? Ini terlihat mirip Marni di sini, ya tidak? Jadi orang yang sedang mengonsumsi kopi. Jadi seperti yang dibilang oleh Reil tadi, kopi itu bisa menghilangkan ngantuk. Nah, kalau terlalu sering dikonsumsi bisa menimbulkan ketagihan atau kecanduan. Jadi orang yang terbiasa minum kopi selalu ingin agar setiap harinya minimal 1 gelas minum kopi karena rasa kecanduan atau ketagihan tadi. Oke, itu gambar pertama. Kita lihat slide berikutnya. Selain kopi, ada juga apa? Gambar bungkusan rokok. Nah, bungkusan rokok ini seperti kopi, rokok juga kalau sudah dikonsumsi selalu mau mengonsumsi terus, selalu mau merokok terus. Apalagi kalau merokok dimulai dengan usia muda, itu semakin susah untuk dilepas dibanding orang yang terlambat merokok. Nah, di sini sudah ditulis di bungkusannya kan, merokok membunuhmu. Dia bilang merokok membunuhmu. Apa yang peduli? Karena apa tadi? Iya, nggak bisa seperti itu. Sudah dikasih tahu gambar tengkorak, merokok membunuhmu, merusak paru-parumu, merusak jantungmu, membuatmu stroke, memperpendek usiamu, katanya seperti itu. Digambar di bungkusannya juga sudah lengkap, merokok membunuhmu, tapi orang tetap beli. Setiap hari selalu beli kalau sudah terlanjur mengonsumsi. Nah, itu gambar yang kedua. Gambar yang ketiga, ini tentang narkoba. Jadi di sini ada gambar orang yang kecanduan narkoba. Jadi kalau sudah mulai mengonsumsi narkoba, memakai narkoba, menjadi pemakai, sekali dicoba pasti mau mencoba terus sampai tahap kecanduan.
namanya sakau dan sampai membahayakan kesehatan, dan kira-kira ciri-ciri fisiknya kalau sudah semakin berat itu seperti ini. Serem tidak? Iya, serem. Oke. Nah, ini tadi kita sudah bahas tentang ada kopi, ada rokok, ada gambar orang narkoba, semuanya sama. Jadi orang sekali mencoba berulang-ulang, tapi ada yang dampaknya parah, ada yang tidak terlalu berdampak. Nah sekarang setelah kita mengamati gambar, seperti biasa kegiatan selanjutnya adalah problem statement atau menanya. Jadi setelah mengamati gambar dan tayangan video, apa pertanyaan yang muncul dalam pikiran kalian? Buatlah beberapa daftar pertanyaan yang berhubungan dengan zat adiktif. Kemukakan pertanyaan tersebut kepada guru dan teman-teman. Oke, jadi seperti pembelajaran kita kemarin, dikasih waktu 5 menit untuk mengkritisi gambar tadi. Jadi apa maksud gambar tadi? 3 gambar, apa kesamaannya? Apa yang bisa dikritisi? Jadi ini tujuannya untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau disajikan gambar harus dikritisi kenapa gambarnya seperti itu, apa hubungannya, apa persamaannya, dan apa yang kita bisa pelajari dari gambar itu. Waktu untuk menyusun pertanyaan 5 menit dari sekarang. Setiap orang minimal 2 pertanyaan. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, sambil dibuat pertanyaan, Pak akan cek satu persatu. Siapa yang sudah buat satu pertanyaan? Sudah jadi, sudah. Oke, dilanjutkan. Natalia, sudah berapa? Mantap. Oke, luar biasa. Hebat. Gali, sudah berapa? Tulis yang jelas ya, supaya bisa dibaca.
Dawas, aman Dawas? Coba, sudah berapa ini? Pertanyaannya 1. Yang sudah buat 2 siapa? Hela. Mana Hela? Oke, mantap. Marni punya yang mana? Pertanyaannya tulis di kertas yang baik sedikit. Mana? Oke, Marni sudah susun 3. Baru disuruh 2 sudah buat 3. Luar biasa, selalu berbuat lebih dari yang diminta. Ketua kelompok 2, luar biasa. Jaimun masih menyusun pertanyaan pertama. Oke, perhatikan waktu tersisa sedikit lagi untuk menyusun pertanyaan. Itu sudah berapa pertanyaannya? 1. Oke. Bagaimana? Sudah? Oke, jadi karena waktunya dibatasi, jadi untuk menyusun pertanyaannya waktunya selesai. Jadi selanjutnya kita akan mengemukakan pertanyaan tersebut di hadapan teman-teman. Oke, jadi semua sudah menyusun, tapi yang dibacakan di depan kelas diberi kesempatan kepada 3 orang. Bisa? Oke, jadi untuk kesempatan pertama, siapa yang bisa? Angkat tangan, acungkan tangannya. Jadi, bisa jadi? Lucia, oke. Silakan maju di depan, sampaikan pertanyaannya di hadapan teman-teman. Apa pertanyaan yang muncul dari gambar tadi menurut Jenny? Mengapa rokok dan kopi membuat orang ketagihan? Oke, kita catat pertanyaan dari Jenny. Mengapa rokok dan kopi dapat membuat orang ketagihan? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Siapa? Nama dan pangkat. Kenapa? Ya, oke, mau juga ya. Kalau mau ajukan tangannya. Kesempatan kedua dari yang deretan belakang. Dawas, silakan maju Dawas di depan situ. Oke. Muka menghadap teman. Mengapa pecandu narkoba menunjukkan gejala seperti pada gambar? Mengapa pecandu narkoba menunjukkan gejala seperti pada gambar? Mantap. Mengapa pecandu narkoba menunjukkan gejala seperti pada gambar? Oke, kesempatan terakhir. 1 orang terakhir. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi? Tadi di depan, di belakang, kita kembali ke deretan depan. Kau masuk. Bisa? Atau ke belakang lagi? Kau masuk terlalu aktif. Jadi kita kasih kesempatan yang lain. Guntur, maju Guntur. Iya, Guntur dan Syukur supaya tetap konsen harus diberi kesempatan. Oke, apa pertanyaannya? Apa saja jenis-jenis zat adiktif? Oke. Apa saja jenis-jenis zat adiktif? Apa saja jenis-jenis zat adiktif? Oke, di sini sudah terkumpul 3 pertanyaan. Yang lain pasti juga punya pertanyaan masing-masing. Nah, semua pertanyaan yang kalian kumpulkan akan kita cari tahu bersama jawabannya atas permasalahan yang kalian tanyakan. Karena di kegiatan berikutnya kita akan melakukan pengumpulan data atau data collection. Jadi di sini seperti biasa akan dibagi ke dalam kelompok. Pembagian kelompok seperti pertemuan sebelumnya. Kelompok 1 Jenny mana? Oke, anggotanya Murni, Vito, Wangka, dan Natalia. Kelompok 2 Setia mana? Oke, Gamul ketuanya. Gamul mana? Anggotanya Helana Sriaja Senama. Kelompok 3 Kavaso, mana anggotanya? Dawas mana? Michelle.
Efati Jelahu. Oke. Kelompok terakhir, kelompoknya Gani, ketua Gani, anggota Ayu Mulia Jai Muda Syukur. Oke, mana Gani? Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu, silakan bergabung dalam kelompok. Waktu dimulai dari sekarang akan dinilai, jadi tidak boleh bersuara, hanya kaki dan tangan yang bergerak. Silakan. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, selanjutnya dibagikan LKPD seperti biasa. Semua sudah dapat LKPD? Sudah, oke. Buka petunjuknya. Oke, kita akan baca sama-sama. Petunjuk diskusinya ada di slide. Jadi, yang pertama, bergabunglah dalam kelompok sesuai arahan guru. Sudah terbentuk 4 kelompok. Yang kedua, baca petunjuk pada LKPD. Jadi dibaca baik-baik apa petunjuknya. Yang ketiga, kita akan simak video tentang zat adiktif. Dan untuk menjawab pertanyaan pada LKPD, gunakan informasi dari video ditunjang dengan bahan ajar dan buku paket yang sudah dibagikan sebelumnya. Oke. Coba buka LKPD-nya. Ada tabel pertama tentang nama-nama zat adiktif dan kandungannya dan pengaruhnya bagi kesehatan. Jadi di situ diminta 8 jenis. Jadi ada 8 kolom. Tabel kedua coba dibuka tentang kelompokan zat adiktif yang sudah kalian cari ke dalam tabel. Mengerti ya? Jadi nanti nama kandungan zat adiktifnya apa, tinggal dicentang jenis zat adiktifnya apa dan pengaruhnya apa. Dan di situ ada 6 pertanyaan diskusi dan ada kotak untuk mengisi kesimpulan. Nah, sebelum dimulai kita simak dahulu tayangan video tentang zat adiktif. Jadi semua pandangan ke slide. Perhatikan baik-baik. Oke. Ini tentang zat adiktif. Siapa yang suka minum kopi? Atau adakah yang orang tuanya atau kakaknya yang suka minum kopi di rumah? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Video ini lanjutan dari video saya yang kemarin ya. Kalau di video kemarin kita sudah membahas tentang zat adiktif. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi ya. Kita akan membahas tentang zat adiktif. Baiklah, simak video ini sampai selesai. Siapa yang suka minum kopi? Atau adakah yang orang tuanya atau kakaknya yang suka minum kopi di rumah? Dalam kopi itu ada kandungan kafein. Kafein ini merupakan salah satu contoh zat adiktif yang banyak dikonsumsi orang. Pernah tidak kalian mendengar ada orang yang terbiasa minum kopi, kemudian dia tidak minum kopi dan dia merasa pusing? Nah, gejala itu menunjukkan bahwa orang itu sudah mengalami ketergantungan. Oke, sekarang ada yang tahu tidak apa sih sebetulnya zat adiktif itu? Jadi, zat adiktif itu merupakan zat yang jika dikonsumsi bisa menyebabkan ketergantungan atau adiksi.
Zat adiktif ini bisa dikelompokkan menjadi 3. Ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Dijeda dulu, jadi zat adiktif ada berapa jenis? Ya, yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, yang ketiga zat adiktif lain. Makanya di LKPD juga kolomnya ada 3. Jadi nanti dicetak mana yang narkotika, mana psikotropika, dan mana zat adiktif yang lain. Oke, lanjut. Atau zat adiktif yang bukan narkotika dan bukan psikotropika. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan bahas narkotika terlebih dahulu. Narkotika itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika ini tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter karena melanggar hukum. Narkotika itu dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ada narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya, berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya yang pertama ada heroin atau disebut juga dengan putau, bentuknya seperti tepung. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar kuliah. Tepung yaitu halus, putih, dan agak kotor. Kemudian ada kokain. Kokain ini berasal dari tanaman koka. Kemudian ada opium. Opium ini berasal dari tanaman Papaver somniferum L. Kemudian ada juga ganja, berasal dari tanaman ganja. Selanjutnya ada narkotika golongan 2. Golongan 2 ini berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin. Morfin ini terdapat dalam opium atau candu. Biasanya digunakan dalam pengobatan untuk menghilangkan rasa nyeri, terutama pada penyakit kanker. Selanjutnya ada petidin. Petidin ini efeknya seperti morfin ya, dan banyak digunakan dalam persalinan ibu hamil. Kemudian ada metadon. Ada juga fentanyl. Fentanyl ini narkotika sintetis yang sering digunakan untuk anestesi umum. Kemudian ada narkotika golongan 3. Yang golongan 3 ini berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya ada kodein. Kodein ini merupakan hasil sintesis dari morfin. Biasanya dalam pengobatan digunakan sebagai antitusif dan analgesik. Kodein ini menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis ya, serta toleransi, tapi sangat ringan jika dibandingkan dengan morfin. Kemudian ada etil morfina atau dionim. Senyawa ini merupakan senyawa semi-sintetis dari morfin dan sifatnya sama dengan kodein. Biasanya digunakan sebagai obat batuk. Oke, kita lanjut ke zat adiktif kedua, yaitu psikotropika. Psikotropika ini zat atau obat yang bukan narkotika yang proaktif mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Psikotropika itu ada 4 golongan, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Untuk psikotropika golongan 1, ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ada ekstasi. Ekstasi ini punya bentuk dan warna yang berbeda-beda. Dia bersifat halusinogen. Kemudian ada juga psilocybina dan psilocina. Nah, mereka ini diperoleh dari jamur yang tumbuh di Meksiko. Di Indonesia, psikotropika ini pernah ditemukan pada kotoran sapi. Jadi jamur yang tumbuh di kotoran sapi ya. Kemudian ada LSD. LSD ini berasal dari jenis jamur ergot yang tumbuh pada tanaman gandum. Nah, LSD ini ditemukan dalam bentuk tablet atau stiker. Kemudian ada meskalina. Meskalina ini berasal dari sejenis tanaman kaktus yang tumbuh di Amerika Serikat Barat Daya. Lanjut ke psikotropika golongan 2. Golongan 2 ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya ada amfetamin, metamfetamin atau sabu-sabu.
metakualan, metilfenidat, ritalin, dan feniskilin. Selanjutnya ada psikotropika golongan 3. Dia berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya itu ada amobarbital, flunitrazepam, dan katina. Kemudian untuk psikotropika golongan 4, dia ini berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya ada fenobarbital, lorazepam, dan nitrazepam. Nah, selain penggolongan-penggolongan yang tadi, narkotika dan psikotropika itu juga bisa dikelompokkan menjadi 3 golongan lagi, yaitu golongan depresan, stimulan, dan halusinogen. Yang ini yang langganan keluar di ujian, jadi kalian simak ya. Yang pertama ada depresan. Golongan depresan ini mengakibatkan depresi atau menekan aktivitas susunan syaraf pusat. Contohnya yang termasuk depresan itu ada heroin, morfin, barbiturat, diazepam, dan nitrazepam. Kemudian golongan stimulan. Stimulan ini dia merangsang fungsi tubuh. Contohnya ada amfetamin, ekstasi, sabu-sabu, dan kafein. Golongan selanjutnya adalah halusinogen, di mana di sini bisa menyebabkan halusinasi. Contohnya ada LSD dan ganja atau marijuana. Oke, kemudian ini ada ciri pecandu narkotika dan psikotropika. Secara umum itu ada 3, yaitu Oke, itu tadi video tentang narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya beserta pengaruhnya. Ada depresan, stimulan, dan halusinogen. Oke, selanjutnya kesempatan untuk mendiskusikan LKPD. Jadi menggunakan informasi dari video, bahan ajar, dan buku paket yang tersedia di setiap kelompok. Nah, setiap kelompok juga sudah dibagikan Chromebook yang sudah terhubung ke jaringan internet. Jadi untuk mencari informasi bisa melakukan browsing internet. Oke, silakan dimulai dari sekarang.
Oke, sambil diskusi, sambil dinilai kinerja kelompoknya, jadi akan dicek satu persatu keaktifannya.
Oke, kelompok 1 selesai. 2, 3, 4. Oke, maka kalau sudah selesai pengolahan datanya, kita pindah ke tahap kelima, verification atau verifikasi. Jadi petunjuknya, setelah mengolah data melalui diskusi, presentasikan di depan kelas dan berikan tanggapan atas hasil presentasi. Oke, maka kesempatan pertama diberikan kepada kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk menyenangkan kelompok 1. Silakan kelompok 1 dipimpin oleh Jenny. Nah, kelompok 1 di sini diberikan kesempatan untuk menyebutkan 2 jenis zat adiktif dengan golongan-golongannya dan menjawab pertanyaan diskusi nomor 1 dan 2. Oke, silakan kelompok 1 dibacakan dengan suara yang lantang dan dinilai sebentar kepercayaan dirinya bagaimana. Silakan dimulai, disapa dulu teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Luar biasa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama zat aditif yang pertama kopi. Kandungan zat aditif kafein. Pengaruhnya tidak bisa tidur atau insomnia, denyut jantung lebih cepat, gangguan pencernaan, caffeine withdrawal atau efek samping bagi yang terbiasa rutin minum kopi lalu tiba-tiba berhenti mengonsumsi. Pusing, mual, cepat lelah, sulit berkonsentrasi, suasana hati cepat berubah. Nama zat aditif yang kedua, rokok. Kandungan zat aditif nikotin. Pengaruhnya, nikotin dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, mengakibatkan si perokok walaupun sudah lama berhenti merokok sangat rentan terhadap serangan jantung dan stroke. Nama kandungan zat aditif yang pertama kafein. Jenis-jenis zat aditif yaitu zat psikoaktif lainnya. Pengaruh stimulan. Oke. Nikotin. Nama kandungan zat aditif yang kedua nikotin. Jenis-jenis zat aditif yaitu zat psikoaktif lainnya. Pengaruhnya sebagai stimulan. Oke. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, sebutkan 3 kelompok zat aditif. Jawabannya, yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, yang ketiga zat psikoaktif lainnya. Sebut dan jelaskan golongan-golongan narkotika. Jawabannya, narkotika golongan 1 berpotensi sangat kuat dalam menimbulkan ketergantungan dan dilarang digunakan untuk pengobatan. Contoh heroin, kokain, dan ganja. Yang kedua, narkotika golongan 2 berpotensi kuat dalam menimbulkan ketergantungan dan digunakan secara terbatas untuk pengobatan. Contoh petidin, morfin, dan metadon. Yang ketiga, narkotika golongan ketiga berpotensi ringan dalam menimbulkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk pengobatan. Contohnya kodein. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Dicek dulu LKPD-nya. Oke, jadi tadi kelompok 1 membaca 2 jenis zat adiktif beserta penggolongannya, termasuk jenis zat adiktif apa. Jadi mereka menyebutkan ada kafein dan nikotin. Kafein pada kopi dan nikotin pada rokok. Jadi semuanya sudah dijelaskan dengan baik. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang mempunyai
mempunyai pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, dari kelompok belakang, kelompok 4. Maju ayo di depan supaya terlihat. Silakan bacakan pertanyaannya. Untuk kelompok 1 didengar baik-baik untuk dijawab. Selain nikotin, apa kandungan lain pada rokok yang membahayakan kesehatan? Oke, silakan duduk Ayu. Jadi pertanyaan dari Ayu untuk kelompok 1, selain nikotin, apalagi kandungan di rokok yang diketahui oleh kelompok 1 yang membahayakan kesehatan juga? Kalau nikotin kan sudah dijelaskan. Mungkin ada lagi yang diketahui oleh kelompok 1, silakan dijawab. Terdapat kandungan lain yaitu tar yang membahayakan paru-paru. Oke, jadi selain nikotin ada beberapa kandungan lain, misalnya karbon monoksida, tetapi di sini kelompok 1 juga menyebutkan tar. Nah, itu juga benar. Jadi tar itu membahayakan organ yang namanya paru. Iya, paru-paru. Bagaimana kelompok 4? Ayu, bagaimana? Pas tanggapannya? Oke. Ada lagi kelompok 2? Sama? Kelompok 3? Oke, jadi dengan demikian berakhirlah presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk kelompok 1. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan. Gamul dan kawan-kawan. Jadi di sini juga Gamul, hanya 2 jenis yang akan dibacakan ya. Oke, silakan Gamul. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama zat aditif, minuman keras atau miras. Kandungan zat aditif, alkohol. Pengaruh zat aditif bagi kesehatan. Alkohol mempunyai pengaruh pada aktivitas suasana saraf pusat, yaitu menghambat kerja sistem saraf atau bersifat dispresan. Alkohol juga menyebabkan ketergantungan, penurunan daya ingat, halusinasi, dan bahkan menimbulkan kerusakan hati. Nama zat adiktif, heroin. Pengaruh zat adiktif bagi kesehatan. Heroin termasuk ke dalam narkotika golongan 1. Artinya heroin adalah golongan narkotika paling berbahaya dan memiliki daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya, orang yang menyalahgunakan heroin mudah mengalami ketergantungan. Heroin dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti gangguan mental, misalnya kecanduan heroin, gangguan cemas, halusinasi, dan depresi, insomnia atau susah tidur dan kerusakan pembuluh darah akibat penggunaan jarum suntik berlubang kali. Nama kandungan zat adiktif, alkohol. Jenis-jenis zat adiktif, zat psikoaktif lainnya. Pengaruh zat adiktif, depresan. Nama kandungan zat adiktif, heroin. Jenis-jenis zat adiktif, narkotika. Pengaruh zat adiktif, depresan. Sebut dan jelaskan golongan-golongan psikotropika. Golongan 1 mempunyai potensi yang sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang. Contoh ekstasi dan LSD. Yang kedua, mempunyai potensi yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contoh amfetamin, metamfetamin. Golongan 3 berpotensi dalam menyebabkan ketergantungan. Contoh pentobarbital. Yang keempat berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi harus dengan resep dokter. Contoh diazepam.
Oke, terima kasih untuk kelompoknya Gamul yang telah membacakan jenis zat adiktif. Di sini mereka menyebutkan dua juga, yaitu alkohol dan heroin. Nah, jadi alkohol itu narkotika psikoaktif lainnya, tapi pengaruhnya depresan. Heroin yang narkotika dan pengaruhnya juga sama sebagai depresan. Oke, bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kita panggil kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan dibacakan, 2 juga jenisnya. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi luar biasa. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama zat adiktif kokain. Pengaruh zat adiktif bagi kesehatan. Lebih sensitif terhadap sentuhan, cahaya hingga suara. Pengguna kokain akan merasa senang yang luar biasa. Mengalami penurunan nafsu makan saat mengalami kondisi adiktif. Pengguna kokain dapat mengalami stres, gangguan cemas, dan depresi ketika mendapatkan kokain. Selain itu, efek jangka panjang dari kokain yaitu menghirup kokain dapat menyebabkan hilangnya kemampuan indera penciuman, mimisan, masalah pada tenggorokan, suara serak, dan iritasi pada sistem hidung yang menyebabkan radang kronis. Nama zat adiktif ganja. Pengaruh bagi kesehatan. Ganja dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan pembuluh darah karena asapnya mengandung racun serta zat pemicu peradangan dan sel kanker. Efek ganja juga dapat mengaruhi perkembangan otak pada remaja, mulai dari hilangnya fokus, berkurangnya kemampuan mengingat, dan terganggunya konsentrasi belajar. Ganja juga dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dalam jangka pendek, risiko pendarahan, dan membuat mata menjadi merah karena pelebaran pembuluh. Nama kandungan zat adiktif kokain. Jenis zat aktif narkotika. Pengaruh zat adiktif stimulan. Yang kedua, nama kandungan adiktif ganja. Jenis zat adiktif narkotika. Pengaruh zat adiktif halusinogen. Sebutkan contoh zat psikoaktif lainnya. Jawaban: alkohol, nikotin, dan kafein. Jelaskan perbedaan stimulan, depresan, dan halusinogen. Jawaban: stimulan merupakan zat aktif yang digunakan untuk merangsang sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan rasa riang gembira dan tidak dapat diam. Tekanan darah meningkat, merusak sel-sel saraf, dan denyut jantung tidak beraturan. 2. Depresan. Digunakan untuk mengobati rasa tertekan atau depresi dan bersifat menurunkan kesadaran. Penyalahgunaan zat depresan mengakibatkan hilang kendali diri, bicara kacau atau melantur. Gejala seperti orang mabuk, gangguan jantung dan pembuluh darah, serta kejang-kejang. 3. Zat halusinogen. Mempengaruhi kinerja saraf pusat yang mengakibatkan penggunanya mengalami halusinasi atau berhayal. Penyalahgunaan zat halusinogen dapat merusak ginjal, menyebabkan kebingungan, mengganggu konsentrasi dan daya ingat. Oke, coba mana LKPD-nya? Nah, kelompok 3 telah menyebutkan juga zat adiktif yang lain, yaitu kokain dan ganja. Oke, jadi kalau sebelumnya tadi ada heroin, kelompok 3 menyebutkan kokain dan ganja beserta bahayanya bagi kesehatan. Kelompok lain ada tanggapan?
Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk kelompok 3. Selanjutnya kita panggil kelompok terakhir, kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Kita berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Siapa yang membacakan? Ayu. Oke. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama zat adiktif yaitu LSD. Pengaruh zat adiktif bagi kesehatan yaitu hal yang dirasakan ketika mengonsumsi zat jenis ini adalah timbul rasa yang disebut tripping, yaitu seperti halusinasi tempat, timbul obsesi terhadap yang dirasakan dan ingin hanyut di dalamnya, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, diafragma mata melebar dan demam, disorientasi dan depresi. Nama zat adiktif kedua yaitu amfetamin. Pengaruh zat adiktif bagi kesehatan yaitu jantung terasa sangat berdebar-debar, demam, tidak bisa tidur, merasa sangat gembira, menimbulkan hasutan, banyak bicara. Pecandu amfetin menjadi lebih agresif, kehilangan nafsu makan, mulut kering dan merasa haus, berkeringat, tekanan darah meningkat, mual dan merasa sakit, sakit kepala, gemetar atau tremor, timbul rasa letih, takut dan depresi. Nama kandungan zat adiktif LSD. Jenis-jenis zat adiktif yaitu psikotropika. Pengaruh zat adiktif yaitu halusinogen. 2. Amfetamin. Jenis-jenis zat adiktif yaitu psikotropika. Pengaruh zat adiktif yaitu stimulan. Menurut pendapatmu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menghindari diri dari pengaruh zat adiktif dan psikotropika? Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan keharmonisan keluarga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat dan positif, memiliki pergaulan dengan teman yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain, termasuk bujukan teman sebaya. Oke, jadi kelompok 4 tadi menyebut zat adiktif jenis LSD dan amfetamin dan sudah dijawab dengan baik beserta upaya untuk menghindari diri dari pengaruh zat adiktif dan psikotropika. Oke, kelompok lain ada tanggapan? Oke, jadi dengan demikian kita beri aplaus juga untuk kelompok terakhir ini, kelompok 4. Oke, silakan kembali ke tempat semula. Oke, terima kasih untuk keempat kelompok yang telah mempresentasikan dengan sangat baik. Jadi sebelum melanjutkan ke kesimpulan, mungkin masih ada pertanyaan yang belum jelas. Oke, dari Kak Faso, silakan apa pertanyaan Kak Faso? Jika kita berada di sekitar perokok, apakah kita akan mendapatkan bahaya dari asap rokok? Oke, jika kita berada di sekitar perokok, apakah kita akan mendapatkan bahaya juga dari asap rokok itu? Kira-kira ya atau tidak? Ya, jadi perokok itu ada namanya perokok aktif, ada perokok pasif. Perokok aktif itu yang si perokoknya yang menghisap rokoknya. Nah, perokok pasif itu kita yang hanya mendapat asapnya. Justru perokok pasif itu lebih berbahaya dari perokok aktif.
Karena kalau perokok aktif, asap yang dia masukkan ke tubuhnya itu hanya sedikit dan ada filter di rokoknya. Sedangkan asap di perokok pasif yang di sekitar dia menghisap semua, jadi lebih banyak asap yang diterima oleh perokok pasif. Dan kandungan berbahayanya juga ada di asap itu, dan asapnya itu bertahan lebih lama di udara. Kandungannya juga bertahan, misalnya melengket di baju, biasanya kan kena di baju, nanti bajunya jadi bau asap. Nah, dia bertahan lebih lama. Jadi kenapa kita kalau supaya aman, jangan misalnya ada yang rokok di situ banyak asap, kita dekat lagi di situ. Jadi sebisa mungkin menghindar dari situ, terutama kalau di sekitar bayi. Nah, misalnya kan aneh kalau ada rokok, asap rokok tebal terus kita bawa bayi lagi di sekitar situ, itu sangat berbahaya. Jelas jawabannya? Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke kegiatan terakhir dari kegiatan inti, yaitu generalization atau kesimpulan. Apa yang kamu simpulkan dari hasil presentasi? Dan di MKPD tadi sudah ada kotak untuk menulis kesimpulan. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Silakan ajukan tangan untuk menjawab. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Jadi bisa? Oke. Nanti yang lain menambahkan. Silakan jadi. Zat aditif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Zat adiktif dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Oke, zat adiktif, zat yang menimbulkan ketergantungan, jenisnya narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ayu, bisa? Oke, silakan. Pengaruh zat adiktif terhadap tubuh dapat dibedakan menjadi 3, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Oke, stimulan, depresan, halusinogen. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin upayanya apa untuk menghindari? Oke, silakan. Untuk mencegah dan menghindari diri dari pengaruh zat adiktif dan psikotropika, hal-hal yang sebaiknya dilakukan diantaranya: 1. Meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan keharmonisan keluarga. 3. Memperbanyak kegiatan yang bermanfaat dan positif. 4. Memiliki pergaulan dengan teman yang baik dan tidak mudah berpengaruh oleh rujukan orang lain, termasuk rujukan teman sebaya. Oke, tidak mudah terpengaruh dengan bujukan teman sebaya. Contohnya, pulang sekolah, ajak rokok. Itu ajakan yang baik atau tidak? Iya, jadi jangan mentang-mentang teman, dia ajak ke jurang, ikut juga ke jurang. Jadi harus bisa bedakan mana ajakan yang positif dan mana ajakan yang negatif. Oke, kesimpulan yang baik dari Ray. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup. Jadi di sini ada materi penguatan, kita ulang lagi. Tadi kita belajar tentang zat adiktif. Tadi zat adiktif itu menyebabkan ketergantungan. Nah, zat adiktif kita ulangi dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Oke, selanjutnya penggolongan narkotika tadi ada 3 jenis. Narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Dengan contoh yang sudah disebutkan saat presentasi tadi. Psikotropika golongannya ada berapa di situ? 4. Golongan 1, 2, 3, 4. Dengan level berbahayanya dari yang paling kuat kalau golongan 1 ke paling ringan golongan 4. Sedangkan zat psikoaktif lainnya ini contohnya. Yang pertama apa itu, Johnson? Gambar apa paling kiri? Alkohol terdapat pada minuman keras. Nikotin terdapat pada rokok. Kafein terdapat pada kopi. Nah, di teh juga ada kafein tapi namanya tein. Sama juga mirip-mirip kafein. Oke. Terus pengaruhnya ada 3. 1 stimulan, 2 depresan, 3 zat halusinogen. Oke.
dan upayanya sudah disebutkan. Kita harus rajin berdoa, keharmonisan keluarga, kegiatan positif dan pergaulan, karena lingkungan yang buruk akan menghasilkan kebiasaan yang buruk, lingkungan yang baik akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Oke, setelah menyimak pembuatan, kita akan post test. Di sini ada 1 nomor. Siapkan kertas. Waktu hanya 2 menit untuk post test karena ini sangat mudah. Tulis nama di kertas dan silakan mengerjakan soal yang ada di slide. Hanya 1 nomor. Silakan. 2 menit dari sekarang. Deskripsi pertama biasa digunakan untuk membantu pengobatan gangguan jiwa. 2, bekerja dengan cara membuat otot-otot yang semula tegang menjadi rileks. 3, dapat menimbulkan halusinasi. 4, zat ini akan mengendap di dalam paru-paru dan mengganggu rambut-rambut kecil yang melapisi permukaan paru-paru. Deskripsi yang menunjukkan cara kerja zat adiktif LSD adalah apa? Sudah? Oke. Silakan dikumpulkan. Ketua yang kumpul. Oke, sudah? Oke, setelah mengerjakan post test, kita mengumumkan kelompok dengan kinerja terbaik hari ini. Siapakah itu? Jadi Pak, tadi ada bawa 2 pak permen, semuanya diberikan kepada kelompok dengan kinerja terbaik. Yang lain tergantung mereka mau bagi atau tidak. Oke, jadi hari ini kelompok dengan kinerja terbaik berdasarkan penilaian tadi, observasi tadi, diberikan kepada kelompok 4. Oke, berdiri kelompok 4. Oke, tepuk tangan paling meriah untuk kelompok 4. Oke. Nanti permennya dibagikan tidak ke yang lain? Dibagi. Oke, jadi terus untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Coba lihat di slide. Ada berapa gambar di depan? 2. Gani, ada berapa gambar? Iya, jadi yang perasaannya senang tunjukkan jempolnya, 2 jempol. Oke. Ada yang seperti nomor 2? Oke, semuanya tunjuk jempol. Oke. Terus untuk pertemuan selanjutnya nanti membahas materi tentang darah, jadi dipersiapkan memang dipelajari supaya saat pembelajaran berlangsung pembelajarannya jadi lebih mudah. Bisa? Oke, jadi mungkin masih ada pantun. Coba kita tarik terus sampai slide terakhir. Terang. Oke. Siapa yang membaca? Kemarin Mas Ari lagi. Ayo membaca. Oke, kelompok terbaik tadi. Oke, silakan baca. Yang lain simak dengan intonasi yang benar. Oke, dari situ saja, dari situ. Oke, silakan. Bangun pagi langsung ke sawah. Di jalan ketemu Pak Camat. Pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Jadi pesannya apa? Pendidikan bukan cuma cari apa? Tapi cari apa? Iya. Jadi karena banyak yang sekolah yang ijazahnya banyak tapi tidak bermanfaat. Jadi kita selain cari ijazah, cari ilmu, bukan sekedar ilmu tapi ilmu yang bermanfaat. Oke, itu pantun penutup. Jadi selanjutnya kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Jadi silakan memimpin kita dalam doa. Setelah doa seperti biasa kita tepuk semangat untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan jadi. Teman-teman, setelah saya membawakan doa ini secara Katolik, marilah kita sukar hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan pada masa pelajaran tadi. Ya Tuhan, semoga pelajaran yang telah kami simak pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami.
Oke, jadi terima kasih. Kita tutup dengan tepuk semangat. Oke, semuanya siap? Siap. Tepuk semangat.